Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musro Hornintang Kidi dengan NIM Stambuk yang 131-23236. Di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu akibat dari 7 aspek proyek perhutanan sosial di Kabupaten Poso. Baik, yang pertama itu aspek teknis. Dampak pertama, peningkatan produktivitas lahan. Penerapan agroforestry dan teknik budidaya meningkatkan pemanfaatan lahan tanpa merusak fungsi hutan. Produksi kopi hutan dan madu atau HHBK naik. Dampak kedua itu kebutuhan teknologi dan pelatihan. Masyarakat perlu mempelajari pengelolaan pemetaan dan penggunaan alat. Keterampilan teknis rendah dapat memperlambat hasil program. Yang kedua, aspek manajemen. Dampak pertama itu meningkatnya koordinasi kelompok. Perlunya struktur organisasi, pembagian tugas, dan aturan kerja agar pengolahan hutan efektif. Dampak kedua, risiko lemahnya kelembagaan. Manajemen yang lemah berpotensi memicu konflik internal, pembagian keuntungan tidak adil, dan rendahnya keberlanjutan. Baik, yang berikut aspek hukum. Dampak pertama, berkurangnya konflik lahan. Kepastian izin menurunkan sengketa tenurial dengan pemerintah atau perusahaan. Dampak kedua itu kewajiban hukum baru atau pemanfaatan kawasan harus dipatuhi. Pelanggaran berisiko pencabutan izin. Yang berikut aspek ekonomi. Dampak pertama itu peningkatan pendapatan. Tambahan pendapatan dari kopi hutan, madu, HHBK, dan ekowisata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak kedua itu terbukanya lapangan kerja. Program menciptakan pekerjaan di budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, dan jasa wisata sekitar hutan. Aspek keuangan. Dampak pertama meningkatnya kebutuhan modal. Biaya untuk bibit, alat, pelatihan, dan pengembangan usaha diperlukan. Kelompok tanpa modal sulit berkembang. Dampak kedua itu ketergantungan pada bantuan. Bergantung pada dana pemerintah atau NGO berisiko menghentikan program saat bantuan berakhir. Berikut aspek pemasaran. Dampak pertama itu peluang perluasan pasar. Produk bernilai seperti kopi hutan dan madu dapat dipasarkan ke luar daerah, bahkan melalui platform daring. Dampak kedua itu hambatan distribusi dan akses pasar. Keterbatasan infrastruktur promosi dan jaringan pemasaran membuat produk kesulitan bersaing dan menekan harga jual. Aspek sosial dan lingkungan. Dampak pertama meningkatnya partisipasi masyarakat. Masyarakat lebih aktif menjaga hutan karena merasakan hak dan manfaat langsung dari kawasan. Dampak kedua, menurunnya kerusakan hutan. Pengolahan hutan berkelanjutan mengurangi penebangan liar, kebakaran, dan penambahan. Tutupan lahan dan keanekaragaman hayati terjaga. Keringkasan, perhutanan sosial di Poso membawa manfaat teknis ekonomi, hukum, dan sosial, namun menuntut manajemen, modal, pelatihan, dan jaringan pemasaran yang kuat agar berkelanjutan tercapai. Baik, sekian dari hasil PPT saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.